Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pemikiran Islam dan Filsafat yang beranggotakan Miftahul Jannah dengan NIM 105200269, Miranti dengan NIM 105200305, dan M. Ananda Nurrohman dengan NIM 105200174. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cabang Filsafat Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. A. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ta onta berarti yang berada, dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Adapun mengenai objek materi ontologi, ialah yang ada, yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika, dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Fungsi dan manfaat mempelajari ontologi sebagai cabang filsafat ilmu antara lain, yang pertama berfungsi sebagai refleks kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat ilmu. Yang kedua, ontologi membantu ilmu untuk menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif, dan koheren. Yang ketiga, ontologi memberikan masukan informasi untuk mengatasi permasalahan yang tidak mampu dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. B. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Epistemologi berdasarkan akar katanya episteme, yaitu pengetahuan, dan logos, yaitu ilmu yang sistematis. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yaitu berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Beberapa ahli mencoba mengungkapkan definisi daripada epistemologi. Yang pertama ada P. Hardono Hadi. Menurutnya, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, penggadaian-penggadaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya ada D.W. Hamlin. Beliau mengatakan bahwa epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan di lingkup pengetahuan, dasar dan penggadaian-penggadaian, serta secara umum hal itu dapat diandalkannya sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Selanjutnya, Dagobert D. Rans. Seperti yang ditulis Mujamil Komar, beliau memaparkan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Sedangkan menurut Az-Zumardi Azra, beliau menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Meskipun dari keduanya pemaparan sedikit berbeda, namun keduanya memberikan pengertian yang sederhana dan relatif mudah dipahami. Mudlor Ahmad merinci menadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan saran pengetahuan. Sedangkan Am Syaifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ilmu itu? Dari mana asalnya? Apa sumbernya? Apa hakikatnya? Bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar? Apa kebenaran itu? Mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar? Apa yang dapat kita ketahui? Dan sampai manakah batasannya? 1. Ruang lingkup epistemologi. A. Cakupan pokok bahasan, yaitu apakah subjek epistemologi adalah ilmu secara umum atau ilmu dalam pengertian khusus seperti ilmu husuli. Ilmu itu sendiri memiliki istilah yang berbeda dan setiap istilah menunjukkan batasan dari ilmu itu. Adapun istilah-istilah tersebut, ilmu yang hanya dimaknakan sebagai ilmu husuli di mana berhubungan dengan ilmu logika atau mantik. Lalu, ilmu adalah pembenaran, at-tasdik, dan hukum yang meliputi kebenaran yang diyakini dan belum diyakini. Selanjutnya, ilmu adalah kebenaran dan keyakinan yang bersesuaian dengan kenyataan dan realitas eksternal. B. Sudut pembahasan,
yaitu apabila subjek epistemologi adalah ilmu dan makrifat. Maka dari sudut mana subjek ini dibahas? Karena ilmu dan makrifat juga dikaji dalam ontologi, logika, dan psikologi. Dalam epistemologi akan dikaji kesesuaian dan probabilitas pengetahuan, pembagian dan observasi ilmu, dan batasan-batasan pengetahuan. 2. Aliran-aliran epistemologi. Pertama, golongan yang mengemukakan asal atau sumber pengetahuan. 1. Rasionalisme adalah aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa. 2. Empirisme adalah aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri, melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Yang ketiga, kritisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar dan dari jiwa atau pikiran manusia itu sendiri. Kedua, golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif di dalamnya. 1. Realisme adalah aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran. Kedua, idealisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia semuanya terletak di luar dirinya. C. Aksiologi. Aksiologi membahas tentang masalah nilai. Aksiologi sebagai cabang filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan nilai intrinsik. Aksiologi terdiri dari dua hal utama, yaitu etika dan estetika. Etika bagian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Sedangkan estetika ialah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek. Aksiologi memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Oleh karena itu, daya kerja aksiologi ialah 1. Menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki. 2. Dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia. 3. Mengembangkan pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta keseimbangan.